Halo, perkenalkan nama saya Eka. Saya dari Universitas Teknologi Al-Kamal. Saya akan membahas tentang enzim. Sejarah enzim. Sejarah enzim dimulai pada saat Edward dari Universitas Berlin melakukan percobaan studi kemampuan ekstrak ragi yang telah dipisahkan dari sel hidup untuk memfermentasikan gula. Hasil percobaan yang telah dilakukan ternyata berhasil, yang kemudian disebut dengan zimase. Karena penelitian ini, Edward memperoleh hadiah Nobel dalam ilmu kimia atas penemuan fermentasinya. Pada zaman itu, sekitar tahun 1097, penanaman enzim selanjutnya ditambahkan airan ase pada akhir nama substrat, misal amilase. Pengertian tentang enzim. Apa sih tentang enzim? Enzim adalah biomolekul berupa protein yang berfungsi sebagai katalis senyawa yang mempercepat proses reaksi tanpa habis bereaksi dalam suatu reaksi kimia. Molekul awal yang disebut substrat akan mempercepat perubahan menjadi molekul lain yang disebut produk. Semua proses biologis sel memerlukan enzim agar dapat berlangsung dengan cukup cepat dalam suatu arah lintasan metabolisme. Struktur enzim. Apa sih struktur enzim? Enzim memiliki struktur terdiri dari dua komponen, yakni bagian proapoenzim dan bukan bagian dari protein gugus protestik. Apoenzim tersusun atas protein dan mudah berubah tergantung faktor lingkungan, misal pH dan suhu. Sedangkan gugus protektik adalah gugus yang tidak aktif. Zat ini terdiri dari unsur logam seperti besi, magnesium atau natrium yang disebut faktor. Namun, gugus proteksi juga dapat berubah bahan organik dan bukan protein, contoh seperti vitamin B. Cara kerja enzim. Cara kerja enzim itu seperti kunci dan gembok. Ada dua teori dalam cara kerja enzim. Pertama, teori gembok kunci. Kedua, teori indikasi. Teori gembok kunci adalah penemuan yang pertama kali yang menemukan teori gembok kunci adalah Emil Feixer pada tahun 1994. Enzim tidak akan berkaitan dengan substrat yang memiliki bentuk yang sama atau spesifik dengan sisi aktif dari enzim. Artinya apa? Artinya hanya substrat yang punya bentuk yang sesuai secara spesifik dapat berhubungan dengan enzim tersebut. Teori induksi. Teori induksi yang menemukan adalah Daniel Koslat pada tahun 1958 adalah yang menggunakan teori ini. Enzim memiliki sisi aktif yang fleksibel. Hanya substrat yang mempunyai titik-titik pengikat yang spesifik sama yang akan menginduksi sisi aktif dari enzim sehingga cocok membentuk seperti substrat. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi enzim. Ternyata ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi cara kerja enzim. Yaitu, pertama, pekerjaan enzim dipengaruhi oleh beberapa hal seperti suhu. Kedua, faktor pH. Ketiga, aktivator dan inhibitor. Dan terakhir adalah konsentrasi enzim yang substrat. Kenapa yang pertama adalah suhu yang dapat mempengaruhi? Ketika suhu itu menjadi tinggi, membuat kecepatan molekul substrat jadinya meningkat sehingga pada saat pertumbukan dengan enzim, energi molekul akan berkurang. Molekul substrat itu apa? Molekul substrat adalah suatu molekul yang menjadi sasaran aksi pada enzim. Faktor kedua, pH. Kenapa pH mempengaruhi cara kerja enzim? Karena enzim akan berubah bentuk dan menyebabkan denaturasi enzim bila kondisi asam dan basah di sekitar molekul berubah. Pada dasarnya, setiap enzim memiliki pH optimum. Ketiga adalah aktivator dan inhibitor. Dengan adanya molekul aktivator, kerja enzim akan jauh lebih mudah. Sedangkan inhibitor adalah molekul yang menghambat ikatan enzim dan substratnya. Faktor yang terakhir adalah konsentrasi enzim dan substrat.
Besaran konsentrasi enzim dan substrat mempengaruhi kecepatan reaksi. Jadi, kalau konsentrasi enzim dan substrat, jadi besaran konsentrasi enzim dan substrat jika besar itu mempengaruhi kecepatan reaksi pada enzim. Semakin besar konsentrasi enzim, maka semakin cepat pula reaksi yang berlangsung. Sifat-sifat enzim ada biokatalisator, termolabil, spesifik, dan dipengaruhi pH dan bekerja bolak-balik. Biokatalisator bersifat katalisator, yaitu enzim yang senyawa katalis yang mempercepat sebuah reaksi kimia tanpa ikut bereaksi, sehingga enzim berasal dari organisme, maka disebut juga sebagai biokatalisator. Termolabil, enzim sangat dipengaruhi oleh suhu. Enzim memiliki suhu optimum untuk menjalankan fungsinya. Spesifik, enzim akan meningkat substrat yang mampu untuk berkaitan dengan sisi aktif enzim. Sifat spesifik enzim dijadikan sebagai dasar penanaman. Nama enzim ini juga biasanya diambil dari jenis substrat yang diikat atau jenis reaksi yang berlangsung. Contohnya amilase, yakni enzim yang berperan dalam memecahkan amilum yang merupakan polisakarida gula kompleks menjadi gula yang lebih sederhana. Dipengaruhi pH, enzim tersebut bekerja pada suasana netral, yaitu pada pH 6,5 sampai 7. Tetapi beberapa enzim pada pH asam seperti pepsida ataupun pada pH yang basah seperti tripsin. Jadi pH untuk netral itu 6 sampai 5 itu pada pH yang tertentu seperti pepsionogen atau pH yang basah seperti tripsin. Bekerja bolak-balik, maksudnya itu apa? Bekerja bolak-balik, enzim yang memecahkan senyawa A menjadi senyawa B bisa juga membentuk senyawa B dari senyawa A. Sifat kimia enzim. Semua enzim pernah dianggap protein, tetapi sejak tahun 1980-an, kemampuan katalitik asam nukleat tertentu yang disebut ribozim atau RNA katalitik telah ditunjukkan menyangkalkan aksioma ini. Molekul enzim protein besar terdiri dari satu atau lebih rantai asam amino yang disebut rantai polipeptida. Urutan asam amino menentukan pola lipatan karakteristik struktur protein yang penting untuk spesifitas enzim. Jika enzim mengalami perubahan seperti fluktuasi suhu atau pH, struktur protein dapat kehilangan integritas, denaturasi, dan kemampuan enzimatiknya. Jadi kalau misalnya si enzim itu mengalami perubahan suhu dan pH, itu dapat mempengaruhi cara kerjanya enzim. Tata nama pada enzim. Enzim itu memiliki tata nama, yaitu ada 6. Oksidoreduktase yang terlibat dalam transfer elektron. Transferases yang mentransfer suatu kompleks kimia dari satu zat ke zat lain. Mentransfer, misal si zat A itu ditransfer ke zat B, itu kan mentransfer. Hidrolase yang membelah substrat dengan penerapan molekul air. Terus iliase yang membentuk ikatan rangkap dengan menambahkan atau menghilangkan kelompok kimia. Isomerase yang mentransfer grup dalam molekul untuk membentuk isomer, dan ligases yang memadukan pembentukan berbagai ikatan kimia dan memecahkan ikatan pirofosfat dalam adenosis atau nukleotida yang serupa. Contoh-contoh enzim di dalam tubuh. Ternyata ada nama-nama enzim yang ada di dalam tubuh kita. Lipase, kelompok enzim yang membantu mencerna lemak dalam usus. Amilase mengubah bati menjadi gula, pati menjadi gula. Amilase ditemukan dalam air liur.
Maltase juga ditemukan dalam air liur memecah gula maltosa menjadi glukosa. Maltosa ditemukan dalam makanan seperti kentang, pasta, dan bir. Tripsin ditemukan di usus kecil memecah protein menjadi asam amino. Laktase juga ditemukan di usus kecil memecah laktosa, gula dalam susu jadi glukosa dan galaktosa. Asitolisnatase memecah neurotransmitter di saraf dan otot. Helicase mengurai DNA. DNA polimerase mensintesis DNA dari deoksiribonukleotida. Kesimpulannya adalah enzim adalah protein yang berfungsi sebagai biokatalisator senyawa yang mengikat kecepatan reaksi kimia. Enzim hanya mengubah kecepatan reaksi menjadi secara spesifik. Enzim merupakan protein yang diperlukan dalam jumlah sedikit bekerja secara bolak-balik. Enzim dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Penggolongan enzim berdasarkan tempat bekerjanya, berdasarkan daya katalisisnya. Enzim lainnya dengan tata nama berbeda. Enzim pepsin, triosin, dan sebagainya, serta enzim yang termasuk enzim permase berdasarkan cara terbentuknya. Cara kerja enzim dijelaskan adalah dua teori, yaitu teori gembok dan kunci dan teori kecocokan yang terdeduksi. Faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim secara lingkungan ada suhu, pH, oksidator, pengaktifan, inkubator, penghambatan, serta konsentrasi substrat. Terima kasih untuk materi yang saya bawakan, semoga dapat bermanfaat.